kembali lagi di podcast Santai Ria bersama aku Naila. Aku Zahra. Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas satu buku novel yang alur ceritanya berat banget nih teman-teman. Novelnya berjudul Cantik Itu Luka, karya dari Eka Kurniawan. Nah, teman-teman bisa akses PDF ini atau novel ini di Google. Oke teman-teman, jadi daripada lama-lama nih dan teman-teman penasaran, kita langsung mulai aja ya ke ceritanya. Pertama-tama, di dalam novel ini tuh terdapat satu nama yang benar-benar tuh di bold banget teman-teman. Namanya itu adalah Dewi Ayu. Jadi Dewi Ayu itu adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Halimunda atau kota fiksi yang terdapat dalam novel ini. Yes. Nah, Dewi Ayu ini tuh berparas sangat cantik banget teman-teman, cantik banget ya. Dan beliau adalah berdasarkan dari Indonesia dan juga Belanda. Selain itu, Dewi Ayu juga dikaruniai oleh 4 orang anak. Yang pertama ada Amanda, yang kedua ada Adinda, yang ketiga ada Maya Dewi, dan yang terakhir ada si Cantik. Yes. Nah, sekarang kita bakal masuk ke cerita dari anak-anaknya si Dewi Ayu ya teman-teman. Oke, yang pertama Alamanda. Alamanda ini cantik banget parasnya. Dia merupakan anak pertama dari Dewi Ayu. Dia nikah sama tentara Jepang ya, namanya Sondako secara terpaksa. Karena sebenarnya si Alamanda ini udah punya pacar namanya Kliwon. Nah, dari pernikahannya ini dia dikaruniai anak satu namanya Nurul Aini. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke anak kedua atau Adinda yang ceritanya sebenarnya tuh nggak jauh beda dari kakaknya. Ya. Jadi Adinda ini jatuh cinta teman-teman sama seorang laki-laki yang bernama Kliwon. Dimana Kliwon itu adalah mantan kekasih dari si Alamanda atau kakaknya Adinda. Nah, karena mereka berdua saling jatuh cinta, sampai akhirnya si Adinda hamil dan juga melahirkan seorang anak yang bernama Krisan. Yes, bener banget. Terus habis itu lanjut ke anak ketiga yaitu Maya Dewi. Nah, Maya Dewi ini nikah pada saat dia umur 12 tahun. Masih kecil banget Kecil banget sama lelaki yang umurnya 30 tahun yaitu Maman Gendeng. Nah, dia dipaksa menikah sama ibunya karena takutnya dia malah mewarisi nasib-nasib buruk yang kayak kakaknya dan juga kayak ibunya. Ya, gitu. Dan dari pernikahannya itu dia dapat anak namanya Rengganis Si Cantik. Oke teman-teman, jadi kan tadi kita udah ceritain tentang anak-anak dari Dewi Ayu. Betul. Nah, sekarang kita bakal ceritain istilahnya tuh cucunya dari Dewi Ayu. Kalau teman-teman mau tahu, cucunya Dewi Ayu itu ada 3. Yang pertama itu ada Nurul Aini, yang kedua ada Krisan, dan yang terakhir itu ada Rengganis si Cantik. Nah, dalam cerita ini tuh diceritakan bahwa si Krisan ini jatuh cinta banget sama si Nurul Aini. Tapi kita nggak tahu kenapa di sini si Krisan malah menyentuh secara paksa si Rengganis sampai si Rengganis hamil di sekolah loh. Disetubingin di sekolah teman-teman tuh parah banget. Nah, karena si Rengganis hamil nih, pasti ditanyain dong sama orang tuanya siapa pelaku. Nah, tapi Rengganis nggak mau ngaku teman-teman. Padahal lo tau ya pelakunya itu adalah Krisan. Tapi di sini Rengganis malah mengaku bahwa dia dihamili oleh seekor anjing. Yang dimana tuh ini nggak masuk akal banget teman-teman. Sampai akhirnya orang tuanya tuh nggak percaya kalau Rengganis diambil oleh seekor anjing. Nah, karena nggak percaya itu, akhirnya ada satu orang nih yang mengaku-ngaku bahwa dialah yang menghamili si Rengganis. Laki-laki itu bernama Kinkin. Kinkin tuh teman sekolahnya Rengganis juga ya? Teman sekolahnya Rengganis gitu. Nah, untungnya nih di sini si Rengganis tuh mengelak dan gak terima kalau Kinkin bilang begitu. Nah, akibat dari gitu kan si Rengganis gak terima ya? Gak terima, jadinya Rengganisnya kabur. Nah, karena Rengganisnya kabur, Nurul Aini tuh sedih. Akhirnya dia sedih banget, depresi banget. Akhirnya meninggal dunia kayak gitu. Nah, tadi kan udah disebutin juga ya kalau misalnya si Krisan itu suka banget sama Nurul Aini, ya kan, suka banget. Akhirnya karena udah meninggal itu, pastinya kan udah dikuburin ya sama orang tuanya tuh. Dikuburin dong ya. Ternyata si Krisan saking sukanya, dia ngegali kuburnya si Nurul Aini, kemudian jasadnya ditaruh di kolong kasurnya. Jujur horor banget. Itu agak ngeri sih, ngeri banget dan horor sih, itu jujur serem banget teman-teman. Oke, selesai tuh, udah penggalian kubur itu udah selesai. Akhirnya Krisan ini ke suatu pantai lah, gitu, ke suatu pantai, ngobrol-ngobrol, ketemu sama nelayan. Nelayan ini ada di situ, terus mereka ngobrol tentang kayak kenapa ya nasib aku tuh selalu buruk kalau misalnya berhubungan sama cewek cantik. Selalu galau karena nelayan itu cantik banget gitu kan. Udah selalu galau kayak gitu. Akhirnya nelayannya ngasih advice buat dia kalau misalnya cari aja pasangan yang buruk rupa. Nah, di kampung itu yang buruk rupa tuh ada satu namanya si Cantik. Dimana Cantik itu anak terakhir dari Dewi Ayu. Iya, nah si Cantik ini tuh punya kayak mimpi untuk
mendapatkan pasangan atau pangeran lah yang ngejemput dia. Ngejemput dia kayak gitu. One day datanglah tuh si Krisan kan. Iya. Nah si Krisan datang dan sering ya datangnya malam-malam. Akhirnya si cantik hamil teman-teman. Gitu. Hamilnya sama Krisan. Nah setelah hamil itu ya mungkin akan lebih sering ya si Krisan mengunjungi si cantik. Akhirnya pada suatu hari lagi berkunjung gitu, ketahuan kalau misalnya Krisan yang udah menggali kuburnya Nurul Aini. Kemudian itu pastinya papahnya marah dong si Sondako kecewa banget. Akhirnya membunuh si Krisan di depan Nurul Aini. Ditembak tuh teman-teman. Di depan si cantik. Sorry banget tadi. Di depan si cantik kayak gitu. Karena nggak terima si Nurul Aininya digali kuburnya kayak gitu. Setelah adanya peristiwa tersebut terjadi konflik ya antara pribumi dengan tentara lokal yang dimana menyebabkan Sondako dan juga Maman Gendeng tuh terbunuh teman-teman. Yes. Oke, setelah si Krisan ini terbunuh ya oleh Sondako dan juga Maman Gendeng, walaupun mereka juga ikutan terbunuh setelahnya kayak gitu. Krisan tentunya harus tetap dimakamkan dimakamkan karena mau nggak mau ya Adinda kan ibunya. Iya, tetap anaknya kan si Krisan juga. Yes, oke. Nah, pasti pemakaman itu teman-teman pasti kan kumpul semua nih saudara-saudara yang 4 itu tuh, Almanda, Adinda, Maya Dewi dan juga si cantik. Yang mana udah ditinggalin sama suaminya dan juga sama anak-anaknya. Berarti otomatis semua. Mereka udah janda nih teman-teman. Nah, pasti di pemakaman itu salah satu dari mereka tuh udah nyeletuk, kita seperti terkena kutukan. Sampai ada satu saudaranya yang menjawab, bukan seperti, tapi kita memang terkena kutukan. Nah, kutukannya ini berlanjut karena ya pada saat itu Cantik memang lagi mengandung seorang anak yang lahir dengan paras yang sangat cantik dan juga si nasibnya jadinya terulang ya sama si anaknya Cantik. Jadi kutukannya berulang-ulang terus ya. Kayak gitu. Nah, begitu aja sih teman-teman cerita singkatnya. Ceritanya emang singkat nih. Tapi kalau kalian sadar itu konfliknya benar-benar kayak legit berat sih, keren banget sih. Iya. Nah, menurut kamu gimana nih, apa yang bisa diambil? Kalau dari kisah ini menurut aku ya, kita tuh mau kita terlahir sebagai cantik maupun buruk rupa teman-teman, kita sama-sama manusia yang berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau menurut kamu? Nah, kalau dari aku sendiri, luka masa lalu itu pastinya susah banget untuk dihilangkan dan jangan sampai si luka ini bisa menyakiti orang lain di kemudian hari. Gitu teman-teman. Jadi sekian aja nih cerita podcast dari kita. Terima kasih. Dan semoga teman-teman bisa belajar dari kisah ini. Dadah!